Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, perkenalkan, nama saya Sally Pranita dari Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangarean. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih analisis varian satu arah. Analisis varian atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi. Nah, asumsi tersebut terbagi 3. Yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas atau independen. 2. Populasi berdistribusi normal. 3. Populasi mempunyai kesamaan varians. Analisis variansi memiliki beberapa bagian. Yang pertama, misalkan kita mempunyai K populasi. Yang kedua, dari masing-masing populasi diambil sampel berukuran N. Yang ketiga, misalkan pula bahwa K populasi itu bebas dan berdistribusi normal dengan rata-rata U1, U2, dan UK dan varians delta kuadrat. Yang keempat, hipotesa dengan rumus H0 sama dengan U1 sama dengan U2 titik-titik sama dengan UK. H1 sama dengan adalah rata-rata yang tidak sama. Di sini ada tabel analisis varians yang terdiri dari total 1, 2, titik-titik I dan titik-titik K. Nah, yang tersebut disebut dengan populasi. Total, apa sih TI? TI tersebut, TI adalah total semua pengamatan dari populasi ke I. Sedangkan T titik tebal adalah total semua pengamatan dari semua populasi. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman yang sudah melihat video saya. Apabila ada suara yang mengganggu saat saya berbicara di dalam video tersebut. Nah, untuk tidak memperpanjang lagi, kita lanjutkan saja materi selanjutnya, yaitu rumus hitungan jumlah kuadrat. Nah, di sini akan kita ketahui ada berapa sih rumus-rumus yang terdapat di dalam ANOVA tersebut. Yang pertama yaitu jumlah kuadrat total yang disingkat dengan JKT. Nah, di sini kita dapat melihat rumus-rumus JKT tersebut. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat perlakuan yang disingkat dengan JKP. Di sini juga dapat kita lihat ada rumusnya juga. Terus yang terakhir yaitu jumlah kuadrat galat atau JKG. Nah, di sini hanya saja jika kita sudah mendapatkan rumus JKT lalu dikurang dengan JKP. Itulah rumusan yang ada di dalam analisis varian satu arah tersebut. Baiklah teman-teman, kita lanjut dengan tabel ANOVA dan daerah penolakan. Sumber variansi terbagi 3, yaitu perlakuan, galat, dan total. Derajat bebas juga terbagi 3, K dikurang 1, K dalam kurung, N dikurang 1 tutup kurung, dan NK dikurang 1. Jumlah kuadrat juga terbagi 3, JKP, JKG, JKT. Nah, kuadrat rata-rata hanya terbagi 2. KRP sama dengan JKP per buka kurung K dikurang 1 tutup kurung. Sedangkan KRG sama dengan JKG per buka kurung K buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. Sedangkan statistik F hanya terbagi 1. F sama dengan KRP per KRG. Baiklah, inilah rumus setelah kita mengetahui tabel ANOVA dan daerah penolakan. Rumusnya adalah H0 ditolak jika F besar dari F dalam kurung delta dibagi K dikurang 1 dibagi K dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung. Nah, materi selanjutnya itu tabel ANOVA untuk ukuran sampel yang berbeda. Kalau dilihat-lihat, tabelnya masih sama dengan tabel yang di atas yang sebelumnya sudah saya jelasin. Di sini hanya ada beberapa perbedaan di derajat bebas.
Sumber variansi masih sama dengan tabel yang di atas, sedangkan derajat bebas sedikit ada perbedaan. Yang pertama, K dikurang 1, N dikurang K, dan N dikurang 1. Jumlah kuadrat juga terbagi 3, JKP, JKG, dan JKT. Nah, kuadrat rata-rata hanya terbagi 2. KRP sama dengan JKP per buka kurung K dikurang 1 tutup kurung. Nah, yang kedua, KRG sama dengan JKG per buka kurung N dikurang K tutup kurung. Sedangkan statistik F hanya ada satu, yaitu F sama dengan KRP per KGR. Kenapa disebut ANOVA satu arah? Karena secara teknis analisis variansi satu arah merupakan perluasan dari uji rata-rata dua populasi normal sampel independen. Dalam ANOVA satu arah, kita ingin menguji kesamaan K rata-rata populasi K besar dari 2 secara bersamaan. Tujuan dari ANOVA suatu arah adalah untuk mengetahui pengaruh atau efek terhadap variabel dependen yang disebabkan oleh suatu faktor yang terdiri dari beberapa level faktor yang jumlahnya berhingga. Kenapa disebut dengan ANOVA satu arah? Karena dalam ANOVA satu arah hanya ada satu faktor yang dipelajari dalam penelitian. Jika ada dua faktor yang dipelajari, maka disebut dengan ANOVA dua arah. Dan jika beberapa faktor lebih dari 2, maka disebut ANOVA multi arah. Istilah yang sering digunakan dalam ANOVA satu arah diantaranya 1. Faktor variabel independen yang dipelajari dalam suatu penelitian. Yang kedua, level faktor, bentuk atau kondisi khusus dari suatu faktor. Yang ketiga, variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh faktor. Nah, contoh kasusnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan suatu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit. 4 kartu kredit dibandingkan. Yang pertama, Astra. Yang kedua, BCA, Citi, dan Amex. Ujilah dengan delta sama dengan 0,05 apakah terdapat pengaruh perbedaan kartu kredit pada penggunaannya. Hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan pengaruh kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. H1 adalah terdapat perbedaan penggunaan kartu kredit terhadap penggunaan uang yang dibelanjakan oleh ibu rumah tangga. Kriteria pengujian H0 sama dengan F hitung kecil dari F tabel. Kita buat tabel jumlah yang dibedakan. Nah, dari data tadi kita jumlahkan dulu, dan data yang tadi ada 4, yaitu Astra, BCA, Citi, dan Amex. Untuk Astra kita jumlahkan 8 tambah 7 tambah 10 tambah 19 tambah 11. Itu cara untuk mencari jumlah data. Dan begitu juga untuk BCA, Citi, dan Amex. BCA jumlah datanya 61, Citi 91, sedangkan Amex 54. Nah, selanjutnya untuk mengetahui banyak data, kita hitung dari banyak data di Astra, BCA, Citi, dan Amex. Contohnya Astra kita hitung 8, 1, 7, 2, 10, 19, dan 11. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti banyak data di Astra ada 5. BCA juga 5, Citi juga 5, Amex ada 4. Nah, untuk mengetahui rata-rata, tinggal kita bagikan saja jumlah data dan banyak data. 55 dibagi 5 sama dengan 11, 61 dibagi 5 sama dengan 12,2, 91 dibagi 5 sama dengan 18,2, 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Untuk mengetahui total, tinggal dijumlahkan ada berapa. Jumlah data adalah 261, banyaknya data 19, total banyaknya data. Untuk rata-rata adalah 261 dibagi 19 sama dengan 13,73684.
Dari tabel data di atas dihitung jumlah keseluruhan data dari masing-masing variabel adalah 55 kita dapat dari jumlah data ditambah 61 ditambah 91 ditambah 54 dan mendapatkan hasil 261. Kita lanjut dengan SST yang disebut dengan jumlah kuadrat total atau JKT. Untuk jumlah kuadrat total tinggal dimasukkan saja datanya. Jadi data per masing-masing variabel di sini ada 8, 7 dan seterusnya. Masukkan saja 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kita masukkan sama semua sampai dengan data yang ke-15. Dikurang 261 kuadrat. Datang 261 yaitu dari jumlah data dibagi 19. 19 adalah jumlah banyaknya data. Nah, di sini juga kita dapat melihat hasilnya yaitu 3685 dikurang 3585,31 sama dengan 279,65. Untuk SSB, kita tinggal menghitung. Kita lihat rumusnya di sini, kita dapat melihatnya. Tinggal kita masukkan angkanya yaitu 55 pangkat 2 per 5. 5 itu adalah dari banyaknya data. Begitu juga untuk perlakuan seterusnya. 261 per 2 dibagi 19. Nah, ini ada hasilnya 3734,4 dikurang 3583,31 mendapat hasil 149,08. Yang terakhir yaitu SSE. Mencari SSE tersebut sama dengan SST dikurang SSB. Nah, di atas kan kita sudah mencari hasil SST dan SSB. Lalu hasil SST dikurang dengan hasil SSB, dapatlah hasilnya 130,6. Itulah tadi penjelasan dari saya, Sherly Pranita, materi analisis varian satu arah atau ANOVA. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan mohon dimaafkan. Ya, saya banyak terbata-bata dalam menyampaikan materi atau menjelaskan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.